Puji Tuhan, puji Tuhan. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini. Beberapa waktu kita tidak berjumpa oleh karena ada satu dan lain hal. Dan di pagi hari ini kita bisa jumpa lagi dengan keadaan yang baik. Percaya bahwa Tuhan baik buat kita semua. Baik sebelum kita memulai kegiatan kita sepanjang hari ini, aktivitas kita pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-13. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini sebab kami boleh ada lagi dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Engkau memberkati pembacaan firman Tuhan dan renungan hari ini agar kami boleh dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku takkan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saya memberi tema kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Yesus Kristus tetap sama. Ada motivasi utama seseorang ingin bekerja, ya, terutama mereka yang ingin bekerja di luar negeri. Begitulah pertanyaan-pertanyaan rutin yang sering kali kita lontarkan kepada orang lain, ya, yang mempersiapkan diri untuk berangkat mencari pekerjaan di luar negeri. Nah, apa yang mereka jawab ketika kita bertanya apa motivasi untuk bekerja di luar negeri? Tentu hal yang mereka jawab adalah uang. Karena uang adalah tujuan utama mereka merantau ke negeri yang jauh dan solusi atas persoalan ekonomi dalam keluarga. Nah, kalau kita melihat penulis kitab Ibrani dengan tegas mengingatkan umat Allah untuk belajar mencukupi diri dan menjauhkan diri dari menjadi hamba uang. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab uang bukanlah tujuan hidup satu-satunya yang dapat dijadikan solusi. Bukan berarti kita tidak membutuhkan uang, melainkan uang bukanlah segalanya. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, istilah cukup berarti kita meski pandai mengelola keuangan serta bijaksana menyesuaikan kebutuhan dan bukan sebaliknya. Kata cukup yang mengandung makna tidak ambisius dan serakah mengejar kekayaan demi kepuasan diri. Nah, setiap umat Allah harus belajar percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Sebab barang siapa dengan dan di dalam Dia, kita dapat mengalami kekurangan. Nah, di tengah kehidupan bermasyarakat,
dan bernegara, bahkan berjemaat. Seringkali kita menjadi khawatir atas situasi yang sedang terjadi. Ya, misalnya terjadi fluktuasi ekonomi dunia, ya, kemudian ketidakstabilan politik, naiknya harga bahan pokok, dan lain sebagainya. Semuanya itu berpotensi mengancam kehidupan kita. Sebenarnya kekhawatiran itu manusiawi dan wajar. Tetapi sebagai orang percaya, dapatkah kita meletakkan kekhawatiran itu di bawah salib Kristus? Nah, di sini kita melihat penulis kitab Ibrani mengajak kita berujar demikian di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi situasi di sekitar kita mungkin saja berubah drastis. Namun satu hal yang diyakini adalah Kristus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Nah, di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 jelas berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jika kita memiliki kebimbangan dalam hidup, marilah kita datang kepadanya. Kita datang kepada Kristus, menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Maka Kristus akan membimbing kita menemukan jalan keluar yang terbaik. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan semua persoalan kita, masalah kita kepada Tuhan, maka Dia pasti akan membimbing kehidupan kita dan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa biarlah kami tetap mencukupkan diri kami dengan apa yang ada, dan kami tidak perlu khawatir tentang kehidupan ini, sebab Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan pasti akan menuntun dan membimbing kami. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika kami tidak ada jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kau memberkati kami semua sahabat-sahabat community yang ada, baik yang ada di luar negeri, di Swedia, di Malaysia, di Singapura, di Amerika. Tuhan Engkau memberkati mereka yang di Somalia. Biar Tuhan tolong agar mereka terus hidup di dalam kebenaran-Mu dan terus mengandalkan Tuhan. Demikian juga kami yang ada di Indonesia, di Bali, di Malang, di Surabaya, di Yogyakarta, di Jakarta. Tuhan memberkati di Makassar, ujung pandang. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan terus menyertai kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati mereka yang ada di NTT, yang ada di Dobo, yang ada di Ambon, bahkan yang ada di Ternate, di Jailolo, di Tobelo, di Bacan, di Obi. Tuhan Yesus memberkati bahkan mereka yang ada di Papua. Tuhan tolong agar mereka terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, sertai mereka dengan kuasa dan urapan Tuhan, sehingga mereka banyak jiwa mereka boleh bawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan. Mereka yang berhari ulang tahun juga Tuhan tolong, tambahkan usia buat mereka, sehat-sehatkan mereka, berkati kehidupan mereka. Aku percaya berkat Abraham, Ishak, Israel akan turun atas hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih anak-anak kami yang melanjutkan studi, Tuhan juga tolong, sertai kebutuhan-kebutuhan keuangan mereka juga Tuhan cukupkan semua.
Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan baik. Sebabnya serahkan seluruh pelayanan Community of Miracle di dalam tangan Tuhan. Pengurus-pengurusnya Tuhan berkati. Kami percaya bahwa kami hidup karena iman. Sebabnya Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Berkati keluarga Pak Dwight, istri dan anak-anak. Berkati Bapak Rido, istri dan anak-anak. Berkati OUCNG, suami dan anak-anak. Berkati Cinoli Tuhan, anak-anak cucunya, cucu-cucunya Tuhan berkati. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Aku menyerahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Ibu Leni Kansel ke dalam tangan Tuhan. Ibu Maria dan suami, anak-anaknya Tuhan berkati. Ibu Heni, Engkau memberkati anak-anaknya. Tuhan tolong supaya mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih hamba-Mu Pak Didi, ya Supriyadi yang ada Tuhan Engkau memberkati. Pak Yiri, Kole Tuhan berkati. Ibu Mona Tuhan berkati. Ibu Esther, Vera Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Community of Miracle Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Pak Pendeta Ponto Tuhan berkati. Pak Pendeta Sundana Tuhan juga berkati. Seluruh anggota dari Community of Miracle Tuhan berkati. Kami bersyukur. Ibu Linda yang ada di Sweden Tuhan berkati. Ibu Dewi Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di surga, mereka yang di Jakarta Tuhan berkati. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Inilah doa kami, syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.